emergency 911. Please help me. Someone's in your house? Assalamualaikum Sobat KC, semoga Sobat semua berada dalam situasi yang aman sejahtera. Kali ini kanal KC akan merangkum satu film jadul yang menarik untuk diulik. Mengisahkan seorang dokter bedah terkenal yang masuk jebakan Batman hingga istrinya menjadi korban dari brutalnya jebakan itu. Tentunya sang dokter menjadi korban kedua setelah istrinya, tetapi sang dokter mencoba untuk membuktikan dirinya bisa keluar dari situasi yang sangat merugikan bagi dirinya dan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Untuk melawan kemustahilan dan membantu sang dokter dalam membuktikan kebenaran yang sesungguhnya, jangan lupa secangkir kopi, kemudian segera pasangkan handsfree agar cerita di film ini bisa dicerna dengan pasti. Film dengan judul The Fugitive tahun rilis 1993 merupakan adaptasi dari serial televisi populer Amerika Serikat dengan judul yang sama, tayang dari tahun 1963 hingga 1967. Dr. Kim merupakan spesialis bedah vaskular yang sangat terkenal di masanya. Di malam itu, Dr. Kim tengah berada di satu acara penggalangan dana dan tentunya yang hadir pun bukan dari kalangan kaleng-kaleng. Saat itu Dr. Kim mencari keberadaan istrinya yang bernama Helen. Dan di tengah pencarian, satu sahabatnya bernama Dr. Charles Nicholas mengembalikan kunci mobil yang dia pinjam. Dr. Nico pun mengenalkan pada seseorang yang bernama Alec Lance. Setibanya di rumah sakit, Dr. Kim lanjut ke ruang bedah dan mendapati pasien dengan kondisi organ dalam yang sudah parah dampak dari penggunaan obat-obatan tertentu. Selesai dengan tugasnya, Dr. Kim pulang ke rumah dengan perasaan yang bahagia karena mereka akan membuat malam itu menjadi romantis. Honey, I'm home. Who won the game? Please help me. Tetapi segalanya berubah setelah mendapati tamu tak diundang yang sudah berada di kamar istrinya. Tentunya Dr. Kim bereaksi secara spontan dan terjadilah adu mekanik dengan keadaan yang dilematik. Penyusup itu berhasil lolos dan Helen berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kemudian Dr. Kim bermaksud memindahkan Helen ke tempat tidur. Tetapi Helen mengalami delusi yang artinya sudah tidak mampu membedakan antara pria penyerang dan suaminya hingga mencakar leher Dr. Kim dan akhirnya nyawa Helen tidak bisa diselamatkan. Tidak lama kemudian, datanglah polisi dan singkat cerita membawa Dr. Kim ke kantor polisi setempat untuk dimintai keterangan. Dr. Kim menceritakan runutan peristiwa hingga dirinya berada di ruang ini untuk diinterview. Ditangani oleh detektif Kelly yang mencoba menguak misteri di balik tragedi ini, detektif kembali menanyakan dan memastikan latar belakang Helen yang berasal dari keluarga Sultan dan terdaftar sebagai peserta asuransi yang jika Helen wafat, maka penerima manfaat atau ahli warisnya adalah Dr. Kim. Tentunya kesimpulan dari penyidik membuat Dr. Kim murka karena mustahil bagi dirinya melakukan hal yang brutal seperti itu. Hanya saja 99,99% semua bukti mengarah pada dirinya, apalagi diperkuat dengan kepemilikan senjata api meskipun berizin atau resmi. Attack and brutally murder his wife. No forcible entry was found. The defendant's prints were found on the gun and the bullets. Richard, he's trying to kill me.
Singkat cerita, kasus ini masuk ke pengadilan tinggi dan dalam persidangan, ahli forensik menjelaskan temuan-temuannya yang mengakibatkan Nyonya Helen kehilangan nyawanya. Dr. Kim dinyatakan bersalah dan akan mendapatkan ganjaran hukuman yang paling berat. Where you will await execution by lethal injection. Ada hal yang paling menyakitkan bagi Dr. Kim adalah mendengar rekaman dari percakapan Helen dan call center 911 ketika dalam keadaan delusi. Sehingga semua menyimpulkan bahwa Dr. Kim lah sosok suami yang sangat brutal yang tega menghabisi nyawa istrinya sendiri. Kimball? Copeland? What? Let's go, Tillman. More prisoners coming out. Dr. Kim memulai babak baru dalam perjalanan hidupnya. Akhir hidupnya telah ditentukan oleh pengadilan. Kini dia bersama dengan tahanan-tahanan dari berbagai latar belakang kasus yang berbeda. Perjalanan kali ini memang sangat mengerikan karena semua tahanan yang berada di dalam bus menuju tempat transit terakhir di muka bumi. Satu unit bus berjalan menembus gelapnya malam menuju wilayah Menard, tepat di wilayah yang jauh dari pemukiman. Salah satu napi mengalami kejang dan mulut berbusa. Satu tahanan bernama Copeland berteriak meminta pertolongan, meskipun Komandan Richard Rihel menolak karena sebentar lagi sampai ke tujuan, tetapi satu petugas tetap memberikan pertolongan. Namun niat baiknya untuk menolong berakhir buruk, dan ternyata ini adalah siasat mereka untuk menguasai kendaraan ini agar bisa melarikan diri. Komandan Richard Rihel melakukan pengamanan dengan membawa shotgun, tetapi naasnya satu napi mencoba merebut senpi hingga satu peluru menyasar pada supir bus, membuat bus oleng menabrak pembatas jalan dan bus terguling menuju dasar jurang. Kimball, get over here! You're a doctor, do something! Unlock me! Unlock me! Sejenak situasi menjadi hening dan Komandan Richard Rihel meminta Dr. Kim untuk menolong anggotanya yang terkena tusukan satu napi yang berpura-pura sakit. Kemudian Dr. Kim meminta kunci untuk melepaskan belenggu kaki dan tangannya. Dan satu hal yang mereka tidak ketahui adalah kendaraan besar tersebut jatuh tepat di tengah rel kereta dan di saat yang sama muncul cahaya dan suara klakson kereta. Tentunya situasi itu membuat sang komandan memilih untuk melemparkan kunci belenggu dan lari menyelamatkan diri. Give me a hand with this van. What the hell with you? Coleman, give me a hand with this van! Kiss my ass, Doc. Begitu pula satu tahanan yang bernama Copeland segera menghilang dari bangkai bus. Di detik-detik menjelang kereta mendekat, Dr. Kim mencoba menyelamatkan petugas yang terluka. Dengan susah payah, Dr. Kim berhasil menyelamatkan petugas dan kereta pun menghantam bodi bus yang melintang menghalangi lajur kereta. Beberapa saat setelah kereta menerjang bangkai bus, Dr. Kim yang masih terborgol di kaki diselamatkan oleh Copeland, lalu mereka pun berpisah. Now you listen. I don't give a damn which way you go. Just don't follow me. You got that? Yeah. Kembali ke tempat kejadian perkara, polisi lokal dan para wartawan sudah berada di lokasi dan tidak lama berselang datanglah utusan dari US Marshal bernama Inspektur Samuel Gerald bersama dengan pasukannya. Kemudian mereka berkoordinasi dengan Kapolres tempat dan mencoba menganalisa lebih dalam. One more time, just for the record, these three are dead. Yeah. And With all due respect, Sheriff Rollins, I'd like to recommend checkpoints on a 15-mile radius at I-57, I-24. Berbekal informasi dari Komandan Richard Rihel yang selamat dari tragedi itu, Kapolres meyakini bahwa semua tahanan sudah kehilangan nyawanya. Tetapi Inspektur Gerald memilih untuk menganalisa ulang dan memperluas penyisiran. Kapolres pun tidak bisa menolak karena Inspektur Gerald memiliki izin langsung dari Gubernur Illinois. Oh, wow, gee whiz, look here. what? Do you want to change your bullshit story, sir? Sementara itu, anggota US Marshal yang bernama Biggs menemukan satu borgol tahanan yang kondisinya terbuka. Temuan ini mendesak Komandan Richard Rihel untuk merubah keterangannya dan membuat Kapolres murka.
Inspektur Gerald memimpin perburuan para tahanan yang dianggap berbahaya ini dengan memperluas cakupan penyisiran. Sementara itu, Dr. Kim terus berlari hingga hari mulai terang. Sampai di titik ini, Dr. Kim memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Merubah penampilan adalah satu keharusan, mengobati luka akibat tragedi adalah kewajiban, mencari ganjal perut adalah kebutuhan. Rumah sakit adalah tempat yang paling aman untuk Dr. Kim, dan membawa satu unit ambulans adalah pilihan yang paling mungkin. Hey, Doc, we're looking for a prisoner from that bus train wreck a couple hours ago. Might be hurt. He's got a puncture in the epigastric area. Namun hilangnya ambulan tersebar begitu cepat dan sampai ke telinga Inspektur Gerald. Tidak butuh waktu lama bagi pasukan US Marshal untuk menemukan dan menghentikan pelarian Dr. Kim. Ambulans terkepung di dalam terowongan yang terhubung ke bendungan. Dengan menggunakan the power of kepepet, Dr. Kim berupaya untuk tetap tenang dan semangat untuk selamat dari penangkapan. Dr. Kim masuk ke terowongan saluran air dan menjauh dari kejaran. We gotta go for Over the head! Turn around! Get out on your knees! Tetapi Inspektur Gerald adalah orang yang sangat cerdik, akhirnya berhasil menghentikan pelarian Dr. Kim di ujung terowongan. Tetapi Dr. Kim memiliki semangat lain untuk bisa lolos dari penangkapan. Seolah-olah melawan kemustahilan, Dr. Kim nekat terjun ke dasar jurang, mengikuti aliran air. Hal ini membuat Inspektur geleng-geleng kelapa. Perjalanan Dr. Kim berlanjut dan dari pakaian yang dia pinjam dari rumah sakit menemukan dompet yang nampaknya adalah buat beli gorengan dan lemper atau lepet. Kemudian beli pakaian impor bekas pakai, lalu merubah penampilan dengan menghitamkan rambutnya. Karena sudah berhari-hari tidak menemukan jejak Dr. Kim, pengejaran pun dihentikan. Pasukan ini kembali ke Chicago. Dan tidak lama kemudian, mereka menerima informasi terkait satu tahanan yang terlacak di wilayah pesisir Chicago. Kemudian mereka menindaklanjuti dan melakukan pengepungan, dan pengepungan pun berjalan lumayan dramatis. Copeland mencoba melakukan perlawanan dan menyandera Newman, kemudian meminta semua pasukan untuk mundur. Tetapi Inspektur Gerald memilih cara yang lumayan brutal dengan menyerangkan timah panas tepat di kepala Copeland dan hampir menghilangkan telinga Newman yang disandera. I'm not gonna turn myself in. I need help. I need money. Richard, Tell me, where are you? St. Louis. Sementara itu Dr. Kim mendapatkan tumpangan gratis menuju Chicago, dan babak baru dalam kehidupannya adalah membongkar dalang di balik tragedi yang menimpa Helen. Orang pertama yang dihubungi adalah pengacara yang bernama Walter, berharap dia bisa mengeluarkan bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi Walter sangat ketakutan dengan dampak hukum jika Walter memberikan bantuan pada tahanan yang dianggap paling berbahaya. Upayanya tidak terhenti di situ saja. Dr. Charles Nicholas pun dia temui untuk dimintai bantuan. Di sisi lain, US Marshal berhasil mendeteksi percakapan Walter dan Dr. Kim. Hal ini membuat Inspektur Gerald menjadi tertantang untuk mendalami kasus yang menimpa Dr. Kim dan Helen. Sebagai babak baru dalam penyelidikannya, Gerald mendatangkan detektif Kelly untuk memaparkan hasil investigasinya. Inspektur Gerald meragukan dengan kesimpulan dari detektif Kelly jika Dr. Kim melakukannya hanya demi uang. Inspektur Gerald menjadi sangat penasaran dengan kasus ini. Langkah berikutnya, Inspektur Gerald mendatangi orang-orang yang memiliki koneksi dengan Dr. Kim. Bertamu ke Dr. Nico adalah tempuhannya. when did you see him last? Oh, Richard. I saw Richard this morning. Did he ask you for help? A couple of bucks, just what I had on me. Berharap mendapatkan jawaban yang sesuai harapan, Dr. Nico malah meyakini bahwa Dr. Kim tidak bersalah. Bahkan, Dr. Nico menyarankan untuk menghentikan pengejarannya karena Dr. Kim orang yang memiliki kecerdikan di atas rata-rata.
Tentunya statement Dr. Miko menjadi penyulut semangat untuk semakin mendalami kasus ini. Sementara itu, Dr. Kim memulai penyelidikan dengan menyamar menjadi cleaning service. Dr. Kim mencari informasi terkait penggunaan lengan prostetik atau lengan palsu. Kemudian masuk ke departemen prostetik rumah sakit Cook County bermaksud mencari daftar orang-orang yang menggunakan lengan palsu. Kemudian menganalisa situasi dan kondisi, dan secara kebetulan rumah sakit tersebut tengah dipenuhi oleh pasien laka lantas, siswa yang hendak studi tour. Hey, can you give us a hand here? What's your name? Are you a football player? Baseball player? Bye-bye, Joel. Di saat yang sama, satu tenaga kesehatan IGD bernama Dr. Anne meminta Dr. Kim untuk memindahkan pasien darurat. Melihat dari ciri-cirinya, Dr. Kim memahami bahwa hasil diagnosanya tidak tepat, maka dengan keilmuannya dan berkat info dari anak tersebut, Dr. Kim merubah diagnosa anak tersebut hingga nyawanya terselamatkan. Namun perbuatan baik tidak selamanya berbuah baik ketika berada di situasi yang tidak baik. You stand right there. So a guy disguised as a janitor. I'm really tired. I'd like to go home now. Dr. Kim yang diketahui merubah catatan diagnosis dicegat oleh Dr. Anne. Situasi ini membuat Dr. Kim segera kabur. Tidak lama kemudian, datanglah Inspektur Gerald. Dr. Anne menceritakan janitor itu merubah catatan diagnosa dan menyelamatkan nyawa anak itu. Tidak lama kemudian, hadirlah pria berlengan satu, dan hal itu men-trigger pemikiran Inspektur Gerald untuk memulai pengusutan sesiapa saja lelaki yang menggunakan lengan prostetik. Singkat cerita, Dr. Kim menemui salah satu nama yang memakai lengan palsu, dan ini adalah merupakan adegan paling berbahaya karena Dr. Kim memasuki penjara yang dijaga ketat oleh para petugas kepolisian. Dr. Kim berhasil bertemu dengan lelaki bertangan satu, tetapi dia bukanlah orang yang dimaksud. Rupanya ada kesamaan frekuensi dengan Inspektur Gerald, karena di tempat yang sama Dr. Kim hampir berpapasan dengan Inspektur Gerald yang telat mengenali wajah Dr. Kim. Tetapi untuk mengobati kepenasaranannya, Inspektur Gerald memanggil Dr. Kim dan Dr. Kim pun merespon, sehingga terjadilah pengejaran buronan kelas 1 yang berkeliaran di tempat berkumpulnya para polisi. Situasi ini seolah-olah membenarkan statement dari Dr. Miko bahwa Dr. Kim adalah orang yang cerdik. Selama ini Dr. Kim berhasil bersembunyi di tempat terbuka atau berhasil melakukan penyamaran, tetapi hari ini segalanya berubah. Dr. Kim selamat dari pengajaran pasukan US Marshal dan menghilang di antara rombongan parade Saint Patrick Day. Di sisi lain, pemberitaan tentang larinya tahanan kelas 1 bernama Dr. Kim tengah viral di media televisi dan media cetak. Dan ketika para wartawan mewawancarai Inspektur Gerald, dia pun belum mempunyai jawaban yang pasti. What are you gonna do next to try to catch him? We have no further comments at this time. Karena penyamarannya sudah terbongkar, Dr. Kim memodifikasi penampilannya dengan membeli pakaian impor bekas di toko terdekat. Kemudian merapat menuju kediaman sosok pengguna lengan palsu bernama Frederick Sykes. Dr. Kim menyusup ke kediaman Frederick Sykes, dan nasib baiknya rumah itu dalam keadaan tidak berpenghuni, sehingga Dr. Kim bisa leluasa menganalisa tempat itu. Do you remember what I told you in the tunnel? I'm not trying to solve a puzzle here. And I just found a big piece. Richard. 5 seconds location. Dengan yakin dan pasti, Dr. Kim menyimpulkan bahwa dirinya berada di kediaman orang yang melenyapkan nyawa istrinya. Frederick Sykes adalah pensiunan aparat kepolisian,
dan terdapat satu foto bersama orang yang dikenalkan oleh Dr. Nico di malam penggalangan dana. Dr. Kim teringat dengan nama Alec Lance, kemudian mendapatkan berkas berlogo Devlin McGregor, yaitu satu perusahaan farmasi multimiliar dolar yang mengembangkan obat bernama Propesic dan memflashback ingatannya pada pasien operasi di awal adegan yang memiliki kerusakan organ liver atau hati. Dari sini Dr. Kim memiliki tenaga untuk menyatakan bahwa dirinya memang tidak bersalah. Kemudian Dr. Kim menghubungi kantor US Marshal dan memberikan informasi terkait jawaban dari semua teka-teki ini. Kemudian Dr. Kim menghilang dan hanya dalam hitungan menit, pasukan US Marshal berhasil menemukan kediaman Frederick Sykes. Well, hell yes, I have a prosthetic arm. I must have murdered his wife, right? I wasn't in Chicago on that night. I was on a business trip. 15 people verified. Tidak lama berselang, datanglah pemilik rumah yang terlihat sedikit kaget dengan para petugas US Marshal. Inspektur melakukan interview kepada Frederick Sykes. Kemudian Inspektur Gerald meminta jajarannya untuk terus memantau pergerakan Frederick Sykes karena Inspektur Gerald merasakan kebohongan dari seorang Frederick ketika Inspektur Gerald menanyakan keterkaitan dirinya dengan Dr. Kim. Hal ini membuat Inspektur Gerald merubah pandangan terhadap Dr. Kim dan Dr. Nico. Can you prove this about the drug? Yeah, I think so. Kemudian Dr. Kim menginfokan temuannya pada Dr. Nico dan meminta bantuan untuk bisa mengakses laboratorium. Untuk mengembangkan penyelidikannya, Inspektur Gerald kembali menemui Dr. Nico dengan menanyakan sosok yang berfoto bareng dengan Frederick Sykes. Saat itu Dr. Nico tengah sibuk mempersiapkan acara peresmian obat yang diproduksi oleh Devlin McGregor Pharmaceutical. Karena kesibukannya itulah, Dr. Nico memberikan jawaban yang tidak sesuai harapan dengan US Marshal, bahkan kembali menyerang psikologis Inspektur Gerald karena sampai detik ini Dr. Kim masih berkeliaran bebas. Why would you hunt for a one-armed man you say killed your wife? Devlin McGregor did $7.5 billion net sales. Untuk mengerucutkan pencarian, Dr. Kim terus mendalami kasus ini dan memecahkan misteri motif sebenarnya dari kejadian yang menimpa Helen. Berkat upayanya selama ini, Dr. Kim berhasil menemukan pelaku, kemudian mencari dalang di balik semua ini. Lalu mendatangi laboratorium dan bertemulah dengan Bones Roosevelt meminta sampel hati yang akan diteliti lebih lanjut. It's good to see you. Good to see you. It's not over yet. Langkah berikutnya adalah mendatangi Kathy untuk meminta bantuan melihat sampel hati dengan mikroskop. Dan disinilah semuanya terungkap siapa dalang sesungguhnya. Dr. Kim yang mengetahui bahwa obat yang bernama Propesic diproduksi oleh Devlin McGregor Pharmaceutical merupakan obat yang berbahaya dan merusak jaringan hati. Dan inilah yang menjadi akar masalahnya. I was sending in my tissue samples. Someone else must have been manipulating this. Where are you going? See a friend. Secara medis, obat ini diciptakan untuk mencegah penyumbatan arteri, tetapi Dr. Kim menemukan bahwa Propesic memiliki efek samping yang sangat berbahaya, yaitu menyebabkan kerusakan organ hati yang sangat fatal. Hingga seseorang ingin menghentikan langkah Dr. Kim yang getol menyuarakan bahayanya Propesic, dan Dr. Kim sangat mengenal orang tersebut. Dengan temuannya itu, Dr. Kim segera meninggalkan Kathy dan sangat berterima kasih karena telah membantunya. Just give me a headache. Nichols also knew Lance. Well done, young man. My pleasure, sir. Di tempat yang berbeda, temuan Inspektur Gerald pun mengarah pada satu orang. Artinya dengan teknis yang berbeda, Inspektur Gerald dan Dr. Kim memiliki kesimpulan yang sama. Sementara itu, Frederick Sykes mengalami keterbatasan langkah akibat rumahnya terus dipantau oleh petugas US Marshal. Kemudian dia mendapatkan order dari seseorang dan untuk mengalihkan perhatian, Frederick memanggil damkar. Dan di tengah keriuhan itu, Frederick keluar rumah dengan leluasa dan kemudian mengikuti Dr. Kim. Kemudian Frederick Sykes mengikuti Dr. Kim hingga mereka berada dalam satu gerbong kereta listrik.
Di saat yang sama, datanglah polisi kereta yang mendapat pengaduan dari penumpang yang menemukan sosok buronan paling berbahaya yang dimuat di media. Polisi gerbong pun mendekat, begitu juga dengan Frederick Sykes yang ditugaskan untuk melenyapkan Dr. Kim. Dan terjadilah kerusuhan di dalam gerbong kereta listrik. Frederick Sykes berhasil dilumpuhkan, kemudian Dr. Kim berjalan menuju tempat peluncuran obat. Karena saat itu adalah bertepatan dengan acara besar yang digagas oleh Declan McGregor, inspektur mengirimkan pasukannya untuk berjaga-jaga di tempat itu. Kemunculan Dr. Kim mengundang Inspektur Gerald untuk merapat ke acara peluncuran obat. Singkat cerita, acara pembukaan dan sambutan-sambutan sudah dilewati, tibalah acara untuk pembicara utama, yaitu pidato dari Dr. Charles Nicholas. The drug's name is Provasic. Provasic is remarkably effective and has no side effects. Sorry, I'm in the middle of this speech. Tiba di tempat seminar, Dr. Kim masuk dengan tetap tenang, meskipun memendam amarah. Seketika pembicaraan Dr. Nico menjadi gugup karena melihat Dr. Kim tepat berada di hadapannya. Spontan saja presentasi dari Dr. Nico terhenti karena merasa terintimidasi dengan kehadiran Dr. Kim. I know all about it. I can prove it. Richard, do you mind to step aside and let's talk? Dengan lantang, Dr. Kim menyatakan bahwa Dr. Nico memanipulasi hasil risetnya agar proyek obat Provasic ini bisa disetujui oleh BP POM setempat, kemudian bertanggung jawab atas kecelakaan yang menimpa Alec Lance. Dr. Nico pun mulai geram karena acaranya berantakan, hingga percakapan dilanjutkan dengan beradu mekanik. Pergulatan berlanjut di area terbuka rooftop. Kejadian itu diawasi oleh Heli yang diberikan perintah untuk menangkap Dr. Kim. Sementara itu, Inspektur Gerald yang sudah mengetahui semuanya meminta bantuan pada Newman untuk menyingkirkan helikopter karena tidak ingin ada hilang nyawa akibat tembakan. Pergulatan bapak-bapak ini berlanjut hingga masuk ke ruang laundry, diikuti oleh pasukan US Marshal. Inspektur Gerald pun meminta untuk menghentikan semuanya karena akses sudah dikepung dan sangat mustahil untuk bisa lolos. There's no way out of here, Richard. Give it up, Richard. You don't have any time. I know about Frederick Sykes. Nah, sebagai Cosmo karena menjadi korban, Dr. Nico dihantam besi yang menggantung, sehingga Dr. Nico dengan leluasa mengambil senapannya. Di saat yang tepat, Dr. Kim berhasil menyelamatkan Inspektur Gerald dan melumpuhkan Dr. Nico. Pelarian Dr. Kim bukan untuk kabur. Dr. Kim hanya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk membongkar semua konspirasi busuk yang dilakukan oleh Dr. Nico. Di akhir cerita, Dr. Kim berjalan bersama Deputy US Marshal menuju kantor untuk makan malam dan ngopi. Inspektur Gerald pun menceritakan temuannya bahwa mobil Dr. Kim pernah dipinjam oleh Dr. Nico dan ternyata mobil tersebut dipinjam untuk mengantarkan Frederick Sykes yang menjadi pelaku di malam kejadian. Ada satu pepatah yang menarik, jangan katakan mustahil kecuali Anda mati dalam mencobanya. Sedikit cocokologi memang, tetapi itulah yang saya bisa simpulkan dari film ini. Adapun konspirasi dan lain-lainnya itu adalah dinamika dan dramatisasi dari perjalanannya. Film ini old tapi gold. Oke, terima kasih sudah menjadi bagian dari kanal cerita. Sampai jumpa lagi di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.